Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarina dari Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia semester 5. Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan memberikan tanggapan dan mengapresiasikan salah satu film yang berjudul Surat Kecil untuk Tuhan. Surat Kecil untuk Tuhan adalah sebuah film yang diangkat dari novel karya Agnes Davonar dengan disutradarai oleh Haris Nizam yang menceritakan tentang perjuangan seorang gadis remaja melawan kanker ganas atau rhabdomyosarcoma, yaitu kanker jaringan lunak. Film ini menceritakan Gita Sesawanda Cantika yang diperankan oleh Dinda Hau atau yang dikenal dengan nama panggilan Keke. Seorang gadis remaja berusia 13 tahun yang cukup beruntung karena lahir dari keluarga yang berada, memiliki dua orang kakak laki-laki yang bernama Cika dan Kiki. Orang tua yang sabar menyayanginya walaupun sudah bercerai, dan juga Pak Yus, ajudan sang ayah. Selain itu, Keke juga dikelilingi 6 sahabat karib yang selalu setia menemaninya, dan hidupnya pun semakin lengkap dengan kehadiran seorang kekasih yang juga begitu menyayanginya, yaitu Andi. Ketika Keke divonis mengidap rhabdomyosarcoma atau kanker jaringan lunak yang cukup dikatakan kanker ganas yang pertama di Indonesia, mendengar vonis tersebut, ayah Keke yang diperankan oleh Alex Komang tidak menyerah. Ia berjuang agar Keke dapat lepas dari vonis kematian itu. Gadis cantik itu pun berubah menjadi monster sehingga terpaksa harus menjalani serangkaian kemoterapi. Perjuangan sang ayah menyelamatkan putrinya begitu mengharukan, dan juga dukungan dari keluarga maupun para sahabat Keke yang selalu ada menemani Keke sehingga Keke dapat bertahan melawan penyakit yang dideritanya. Akan tetapi, Keke menyadari hidupnya akan berakhir atau tidak lama lagi, sehingga Keke kemudian menuliskan sebuah surat kecil untuk Tuhan, yang dimana menceritakan keinginan, permohonan, penderitaan, dan keikhlasan tentang apa yang terjadi pada dirinya. Dari analisis struktural yang patut diapresiasikan dari watak tokoh film ini, seperti tokoh utama yaitu Dinda Hau atau Keke, yaitu pantang menyerah, baik, pandai, cantik, dan tabah. Sedangkan ayah Keke yang diperankan oleh Alex Komang yaitu sabar, baik, selalu berusaha, pengertian, dan bertanggung jawab. Dan peran pendukung lainnya seperti ibu, kakak, Andi, dan para sahabat Keke memiliki watak yang sabar, percaya diri, perhatian, penyayang, baik hati, setia, bijaksana, humoris, dan tulus. Surat Kecil untuk Tuhan dapat disimpulkan bahwa film ini memungkinkan dapat ditonton oleh semua kalangan. Cerita ini dapat diapresiasikan karena banyak mengandung nilai moral dan nilai religi yang dapat memberikan pesan yang baik. Karena hidup dan mati seseorang sudah ada yang mengatur, dan manfaatkanlah waktu, jangan pernah membuang waktu dengan sia-sia. Menurutku, film ini patut diapresiasikan karena selain mengandung hiburan, juga memiliki nilai-nilai kehidupan yang disajikan. Nilai-nilai kehidupan itu antara lain nilai keimanan kepada Tuhan, nilai solidaritas, nilai ketabahan, nilai kasih sayang, dan sebagainya. Nilai itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ketika kita memiliki problem yang sama. Nilai-nilai yang terkandung dalam film, yang pertama, nilai agama. Dalam film ini terkandung nilai keagamaan yang Islami dan mengajarkan kepada para penonton bahwa kita harus lebih banyak bersyukur dan tidak menyombongkan diri. Yang kedua, nilai moral. Terkandung nilai moral yang baik, yaitu di saat teman kita lagi dalam masalah atau terkena musibah, yang harus kita lakukan adalah memberi dukungan dan menemani menjalani cobaan tersebut, mensupport untuk tetap bertahan dan saling membantu dalam segala hal. Itu merupakan nilai moral yang baik untuk para remaja. Yang ketiga, nilai sosial, saling membantu dan memberi dukungan kepada keluarga, sahabat, dan siapapun itu yang ada di sekitar kita. Yang keempat, nilai budaya dan sejarah. Terdapat nilai-nilai budaya dan sejarah tentang ilmuwan-ilmuwan seperti Plato, Aristoteles, Einstein, dan dua Google Guys seperti Larry Page dan Sergey Brin. Film ini juga mengapresiasikan kita agar ikhlas dan tabah menerima cobaan dari Allah SWT dan percaya bahwa setiap cobaan pasti ada jalan keluarnya. Seperti yang pertama, dalam menghadapi sebuah cobaan, seberat apapun itu, kita harus tetap berusaha untuk tetap bangkit dan tak menyerah.
Yang kedua, tetap rajin belajar dan menuntut ilmu dalam keadaan apapun selama kita mampu untuk bernafas dan diberi umur yang panjang. Yang ketiga, tetap berusaha untuk membahagiakan orang yang kita sayangi, terutama kedua orang tua kita dan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Jadi, di dalam film ini, yang mau saya kritik menurut saya yaitu hubungan Keke dengan Andi, di mana mereka berstatus pacaran di usia dini atau masih di bawah umur, karena umurnya baru 13 tahun dan masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Dan film ini ditonton oleh semua kalangan, jadi kisah mereka berdua tidak patut ditiru. Akan tetapi, hubungan mereka berdua juga memiliki sisi positifnya, yaitu di mana ketika Keke terpuruk dan baru mengetahui bahwa dia terkena tumor, sehingga Keke mengalami depresi atau tidak menerima kenyataan atas apa yang terjadi pada dirinya. Ketika Keke tidak percaya diri lagi sebab sebagian wajah cantiknya berubah menjadi monster, Andi tetap setia dan memberikan dorongan dan rasa percaya diri kepada Keke. Bukan hanya Andi sih, tapi semua keluarga dan sahabatnya juga berperan penting dalam hal itu. Jadi, itulah tadi hal-hal yang dapat saya sampaikan tentang film yang berjudul Surat Kecil untuk Tuhan yang berdurasi lebih dari 1 jam. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau penggunaan bahasa yang kurang tepat, saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih atas perhatian Anda. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.